sebelum kita dilantik kita anggap biasa-biasa saja ini. Ya, anggap bahwa stunting itu biasa-biasa saja, kan sejak dulu ada yang pendek, sejak dulu ada yang kekurangan gizi, toh tidak mempengaruhi kita. Nah ini setelah pelatihan itu harus berubah mindset kita, apalagi menuju generasi emas tahun 2045. Ini bakal anak-anak kita yang lahir ini nanti dia akan menjadi pelaku ke depan. Dia akan menjadi inspirator, menjadi sumber daya manusia yang handal yang kita harapkan. Tapi kalau dia loyo, dia kekurangan gizi, otaknya tidak tumbuh dengan baik, akan walaupun nantinya dia katakan bahwa sekarang bonus demografi sudah mulai berjalan, bahwa angka tenaga kerja produktif dari usia 15 sampai 50 itu lebih banyak daripada orang tua dan anak-anak. Tetapi ketika dia tidak tahu apa-apa, maka dia akan menjadi masalah besar. Sebagaimana saya, setengah mati kita menghadapi orang-orang yang pengangguran. Dia punya power, punya kekuatan, punya daya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak paham apa-apa. Apalagi dia dalam keadaan sakit. Makanya ini kita mulai dari kecil, dari awal, bagaimana mencegah stunting ini sehingga kita melahirkan generasi yang berkualitas, sehingga menyongsong generasi emas itu betul-betul sumber daya manusia kita siap menjadi pelaku untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Indonesia itu negara kaya, sumber daya alamnya luar biasa, tapi dia berubah menjadi tidak berdaya karena hampir seluruh masyarakat ini menjadi bukan negara. Bandingkan dengan Singapura, Singapura itu miskin. Ya miskin, tapi orangnya pintar. Barang kita yang dibeli, diekspor masuk di negara kita, jadi dikelola bertujuan ke kita. Coba bayangkan. Nah, kita berharap bahwa untuk melakukan perubahan besar dalam rangka perbaikan generasi ke depan, dalam rangka menyongsong pembangunan yang semakin syarat sehingga tidak ada lain kecuali kita memperbaiki generasi kita, sehingga pemerintah melahirkan sebuah Perpres 72 ya, 72 2022 kita salah ya, terkait dengan proses percepatan penurunan stunting. Kenapa itu? Nah, itu penentunya adalah ibu pendamping keluarga. Kami ini di atas hanya banyak cerita, tapi yang di bawah ini yang melakukan praktek. Nah, siapa yang mereka sudah dampingi? Sudah jelas ya, Bu sudah tahu ya siapa-siapa yang mau didampingi. Yang pertama yang perlu didampingi itu adalah jati. Ya, calon pengantin, didampingi calon pengantin. Tapi kenyataannya fakta menunjukkan bahwa jarang kita menemukan hasil pendampingan pada saat 3 bulan sebelum dia menikah. Tidak ada pemeriksaan, hampir tidak ada itu. Ada yang sudah melakukan? Ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan frekuensi itu meningkat. Karena di sini sebenarnya sudah melihat apakah dia layak menjadi ibu, sehat untuk menjadi ibu atau tidak. Ketika di 3 bulan itu, 3 bulan sebelum pernikahannya, kita lihat bahwa dia tidak sehat, banyak penyakitnya, juga suaminya misalnya bercandu narkoba dan lain-lain sebagainya, itu kan masalah. Sementara kita berharap bahwa dari keluarga ini melahirkan anak yang sehat. Makanya itu didampingi 3 bulan sebelumnya. Dan kalau misalnya mereka terpaksa harus menikah karena memang kebutuhan, ya awalkan mereka supaya dia berkabin, jangan dulu melahirkan. Jangan dulu melahirkan, tunda dulu, nanti sehat baru melahirkan. Karena kenapa? Ketika dia hamil dalam keadaan tidak sehat, insya Allah itu juga akan lahir dalam keadaan tidak sehat. Ya itu diperhatikan itu. Mulai dari situ dan sudah ada catatan-catatan. Jadi kita sudah membuat catatan-catatan sebagai pendamping keluarga. Yang kedua, ya pada saat dia hamil itu sudah ada, kita sudah antar dia secara kredit. Kalau misalnya dia tidak diantar ke tempat-tempat pelayanan untuk memeriksakan kehamilannya, terutama fase-fase awal itu. Fase awal ada psikologis biasanya, apalagi hamil pertama. Nah, kalau
persoalan utama panikan biasa. Nah ini memang juga anjuran bahwa pada saat ibu hamil itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bagaimana gizinya terpenuhi. Nah, ya, jadi misalnya kalau dulu dia bilang 4 sehat 5 sempurna ya. Kalau ibu-ibu PKK B2SA, ada lagi namanya B3 ya. Sama saja sebenarnya, cuma gizinya dirubah-rubah gizinya. Artinya apa terpilihnya? Kebutuhan gizinya di dalam rangka pertumbuhan janin. Karena kalau juga percuma saja walaupun ibunya sehat, kalau kebutuhan gizinya tidak terpenuhi, itu bisa menyebabkan munculnya penyakit. Dan anak yang dikandungnya itu tidak sehat. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan air, dan hal-hal lain kalau perlu dikasih susu. Ya, biasanya itu ada di gambar-gambar waktu kita kecil itu tambahan susu. Nah, tapi sekarang yang banyak minum susu itu bapaknya. Maksud saya dia biasa di warung kopi minum susu. Ibunya yang seharusnya minum susu tidak dikasih. Ini yang terjadi. Akibatnya kebutuhan gizinya itu tidak terpenuhi. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana ibu itu bisa hamil dalam keadaan tenang. Sangat istiadat. Dia kan biasa jabe-jabe. Ketika istri penjabat kami tahu di sana. Padahal itu bawaan bayi itu. Kadang-kadang yang jelas tidak ya. Baru pada kerja anak kerjaan ini. Yang mana? Anak biasa ada yang dulu yang telah lana yang kontrol kalau mengenai itu terpaksa sebagai seorang suami yang baik kontrol kita bela satu-satu. Ini supaya anak kita secara psikologis tidak terganggu, karena ketika itu terganggu itu berpengaruh pada janin ini. Yang kedua, perhatikan supaya secara psikologis ibu itu banyak melakukan pendekatan kepada atau memperbaiki badannya, banyak bersikir sehingga itu masuk ke dalam anak. Jadi kalau dia sehat secara kebutuhan gizinya terpenuhi, kemudian secara psikologis dia nyaman, insya Allah kita akan melahirkan generasi emas, baru bisa melahirkan generasi emas. Nah ini tugas kita, tugas pendamping dan juga kemana itu. Saya berharap bahwa nanti ada catatan-catatan khusus, kalau ada format khusus, tiap orang yang didampingi itu ada catatannya. Karena itu berbeda, penyebab seseorang itu berbeda sehingga dia terpapar stunting atau berisiko stunting. Itu berbeda dan kita berharap bahwa ada masing-masing ada catatan masing-masing yang apakah dia keluarga yang sudah terpapar stunting ataupun yang keluarga berisiko. Itu dijaga. Jangan sampai kita melakukan pembunuh, kita tidak tahu siapa yang kita dampingi. Nah, yang ketiga itu adalah setelah dia lahir, bagaimana kita memberikan air susu ibu. Ya biasa kan betul ibu-ibu sisir di dalam susu. Apalagi kalau tempat umum, makanya kita berharap bahwa di tempat umum itu ada perangkat kasih, dan yang paling itu adalah susu. Dia lebih kejangan kalau ya namanya orang ibu. Ini juga kasih dia, ini juga didampingi dia. Apakah dia ibu ini sudah betul-betul memberikan air susu ibunya untuk anak selama 4 bulan atau tidak? Dia sering makanan tambahan, belum seharusnya diberikan makanan tambahan, sudah dikasih makanan tambahan. Itu juga tugas pendampingan yang harus kita jaga supaya betul sehat. Kemudian diperhatikan kondisi ibunya, apakah dia sehat untuk menyusui anaknya. Jadi nanti mudah-mudahan ini di pelatihan ini bisa dibuka ini hal seperti ini. Ya. Nah kemudian kita lihat kembangnya, bagaimana perkembangan gizi anak-anak itu. Kan biasanya kalau di posyandu ini kita tiba, kalau dulu saya menjadi penyuluh, kita antar, catat, lihat timbangannya. Kalau misalnya timbangannya menurun tapi masalah, itu dirujuk, diberikan
perbaikan gizi dan lain-lain sebagainya. Ini yang kita harapkan. Nah, saya berharap bahwa kembali kepada dasar tadi, supaya setelah keluar dari sini sudah paham untuk tugasnya. Sudah tahu bahwa saya ditugaskan oleh negara seperti ini, dan mudah-mudahan melalui upaya kerja cerdas, bekerja ikhlas daripada para pendamping keluarga itu, prevalensi stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar bisa diturunkan. Saya tidak usah terlalu untuk ingat. Ternyata saya sudah tidak tahan berdiri. Setiap hari kita berbicara berdiri. Walaupun laki-laki itu memang seharusnya berdiri, tapi sudah mulai cepat berdiri. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, meningkatkan kapasitas pendamping keluarga, saya menyatakan dibuka dengan resmi. Kemudian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan itu kegiatan edukatif yang dilakukan untuk menyebarluaskan informasi dan pengetahuan. Jadi intinya di sini menyebarluaskan informasi dan pengetahuan. Tujuannya apa? Apa tujuan dari penyuluhan? Jangan sampai kita lakukan penyuluhan tapi kita tidak tahu tujuannya. Apa output dari penyuluhan? Apa output hasil dari penyuluhan atau edukasi? Nah, ini perlu kita tahu penyuluhan itu apa yang dilakukan, kemudian tujuannya untuk apa, hasil output dari penyuluhan itu apa. Apalagi kita bertugas di masing-masing desa, masing-masing wilayah. Beda dengan misalkan dari ada instansi yang melakukan penyuluhan di sekolah, setelah melakukan penyuluhan sudah selesai kegiatan. Tetapi kita di desa melakukan penyuluhan secara berjenjang, berkelanjutan. Ini yang perlu kita harus pahami. Tujuan penyuluhan itu supaya kita bisa mengubah perilaku atau sikap terhadap sasaran kita, merubah perilaku, sikap. Artinya mungkin perilakunya kemarin ibu, misalkan dia termasuk sasaran keluarga beresiko stunting. Perilakunya ibu kemarin misalkan kurang mengkonsumsi makanan bergizi, sayur atau telur, ikan. Tetapi setelah kita edukasi, setelah kita lakukan penyuluhan, ibu tersebut sudah mulai mengkonsumsi makanan bergizi. Misalkan tadi sasaran KRS tadi ibu hamil. Ibu hamil mungkin sebelum kita melakukan penyuluhan, dan juga banyak saya temukan saat audit kasus stunting, banyak ibu hamil sama jatim yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah. Di situ di penginputan di aplikasi L-Civil yang sering saya lihat ada pertanyaan terkait penyuluhan KIE. Jawabannya iya, individu dan kelompok. Artinya betul-betul kita sudah lakukan penyuluhan di dampingan kita.
Tetapi output dari pendampingan tersebut apa outputnya kira-kira? Tadi tujuannya untuk merubah perilaku. Output dari penyuluhan dan edukasi itu apa? Jadi artinya begini, kegiatan pendampingan kita di lapangan supaya berkembang. Memang saya pahami bahwa terkait materi yang tidak sesuai dengan tugasnya itu. Tetapi yang kita pikir ke depan adalah berkah. Jadi output dari penyuluhan tadi itu adanya perubahan perilaku. Adanya perubahan perilaku dari sasaran yang dulunya kurang tahu menjadi lebih tahu. terus apa lagi? Setelah tahu melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau dia sudah tahu nih Pak Toh, bahwasanya kalau ibu hamil harus disuruh makan yang bergizi, ya dia laksanakan nih Pak. Dia makan nih toh. Kalau cuma sekedar tahu dan tidak laksanakan berarti tidak mau berhasil. Ya, betul. Artinya kalau memang tujuannya itu tadi bahwa perubahan perilaku dan outputnya nanti akhirnya misalkan ibu hamil beresiko stunting karena anemia. Yang dulunya tidak mengkonsumsi, tapi Anemia. sekarang sudah mengkonsumsi. Setelah dilakukan penyuluhan, didampingi secara berkelanjutan, dia keluar dari anemia. Dia mendapatkan tablet tambah darah tapi tidak dikonsumsi. Mendapatkan tapi tidak diminum. Itu banyak yang ditemukan juga, dia mendapatkan tablet tambah darah tapi tidak mengkonsumsinya. Nah ini yang harus didampingi supaya sasaran tersebut ibu hamil atau janin dia mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut. Nah kalau dia mengkonsumsi tablet tambah darah selama beberapa 90 hari, setelah mungkin baru berapa kali dia konsumsi tablet tambah darahnya, dia keluar dari resiko, itulah output yang harus dicapai, adanya perubahan. Jangan kita dampingi terus, ada pelaporannya tapi tidak keluar dari beresiko. Yang stunting juga terus stunting. Tapi kalau yang stunting saya maklumi, karena stunting itu butuh waktu. Bukan tahun ini atau bulan ini kita lakukan, bulan depan, tahun depan dia keluar. Karena kita belajar juga dari negara-negara lain bahwa mereka butuh 5-15 tahun perubahan stunting. Nah ini tugasnya kita supaya kita mencegah keluarga berisiko stunting supaya tidak timbul stunting baru. Ini kemudian kunjungan bulan PRS keluarga risiko stunting. Jadi ketika ada keluarga risiko stunting, setelah kita lakukan edukasi atau kita berikan misalkan tablet tambah darah atau pemberian makanan bergizi, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan perlu kita kunjungi kembali. Jadi perlu kita kunjungi kembali terhadap sasaran tersebut. Bagaimana? Apakah ada perubahan atau tidak? Jadi ini untuk semua sasaran, baik jatinnya, ibu hamilnya, pasca salin dan balita atau balita. Kemudian lagi edukasi dan motivasi KRS Vaskes terdekat. Kira-kira apa? Fasilitas tak? Edukasi tak tetap memfasilitasi sasaran tersebut supaya kayak fasilitas kayak puskesmas yang terdekat. Mengajak masyarakat
tempat pelayanan seperti puskesmas yang dulunya dia tidak pernah. Ini artinya kita edukasi motivasi, artinya kita memberikan motivasi terhadap sasaran kita. Misalkan contoh, ibu hamil. Ibu hamil ini kekurangan energi kronik. Kita edukasi, kita berikan motivasi kepada ibu hamil, misalkan supaya anaknya sehat. Biasa cantik melakukan registrasi sendiri atau TPK yang melakukan? TPK. Kenapa kalau cantik yang mau ki? Dari pertama kan kita suruh cantik untuk download, kemudian mengisi. Kalau tidak mengisi, diingatkan lagi, nanti diingatkan ketika mengisi sih. Kemudian kalau sudah diisi pada aplikasi sendiri, calon pengantin telah melakukan pemeriksaan kesehatan. Semua cantik tidak memeriksa tidak? Persyaratan lagi dulu. Kemudian TPK membantu mengisi kuesioner melalui LCMIR. Jadi kalau sudah ada pemeriksa kesehatan, TPK bantu calon pengantinnya untuk mengisi setiap aplikasi LCMIR. Saya percaya ini proses ini kita tahu semua, tapi banyak yang tidak dilakukan. Banyak Jatim seharusnya Jatim yang mendapatkan sertifikat, tapi banyak yang tidak. Input terus. Kemudian yang aplikasi yang sudah tersendiri menganalisa bahwa sasaran ini calon pengantin ini beresiko atau tidak. Ada tidak muncul? Tapi pasti ada yang tidak tahu itu. Nah, maksudnya dia tidak tahu karena dia tidak pernah dampingi Jatimnya untuk mendaftar. Pasti banyak. Kemudian calon pengantin menerima status kesehatannya, dia tadi berisiko atau tidak. Kemudian calon pengantin memiliki, kalau calon pengantin memiliki faktor risiko, TPK melakukan pendampingan sesuai dengan faktor risiko. Misalkan dia ya TPK kita lakukan pendampingan. Apa kira-kira dilakukan terhadap cantik misalnya suruh minum susu, ya penyuluhan itu salah satu penyuluhan. Apalagi kalau kalau anemia tapi kadang-kadang. Jadi ini memang kita perlu awal kalau memang dia atau anemia ada resiko stunting terhadap seseorang tersebut, perlu dikawal. Itu edukasi kita supaya ini sasaran dia meminum tablet-tablet darah. Tetapi kalau kita tidak pantau, kita tidak kontrol, jangan edukasi kita. Kemudian calon pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan bulan. Setelah dikasih tadi misalkan tambah darah atau terkait susu atau TMT ibu hamil, 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita cek periksa lagi.
jalannya masih beresiko atau tidak? Kalau tidak ada perubahan dirujuk. Kemudian calon pengantin masih memiliki faktor resiko. Kemudian terakhir cetak sertifikat siap dan hamil. Ini kebanyakan ini sertifikat yang kirim sertifikat itu di grup dari pulau. Buka-buka juga TPK Kecamatan Benteng di grupnya. Kami tidak share di grup kabupaten, tapi di share di grup kecamatan. Jadi silahkan lihat. Terlalu banyak grup saya masuk jadi. Sekarang satu hari kita 10 desa mengirim persamaan foto. Dari kemarin saya kontrol hasil pendampingan yang ibu lewat aplikasi Exhibit. Tetapi sekarang saya tanya, jadi kalau bilang ibu-ibu bilang saya mendampingi, saya protes. Karena tidak ada bukti yang bisa saya lihat, saya pantau. Tetapi ada tidak form manual yang diisi? Ada. Mana lebih banyak dulu waktu aplikasi masih berfungsi? Mana lebih banyak? Form manual atau yang sini? Sama. Betul. Berarti sedikit pendampingannya itu. Next. Ini sidang tadi atau pus. Yang pertama tadi kita seleksi, cari dan kenali cantik di wilayah. Tadi saya bilang cari calon pengantin, kemudian kenali calon pengantin tersebut. Kemudian kita lihat ini cantik, kurus atau tidak. Dilihat juga dari tinggi badan, berat badan, dan lingkar lengan atas. Kemudian kita lihat juga ini cantik anemia atau tidak. Kemudian yang kedua dampingi. Kalau memang dia anemia, kita lakukan edukasi dan motivasi untuk pemeriksaan kesehatan. Jadi memang sebenarnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah untuk calon pengantin memang kan sudah programnya dari puskesmas dan wajib memang untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang ketiga aksi. Aksi itu jika cantik atau dalam pus terlalu kurus anemia, segera dimotivasi untuk pemeriksaan kesehatan ke fasilitas terdekat. Nah ini untuk alur pendampingan ibu hamil. Di mana kita bisa dapat data ibu hamil? Nah ini sama kayak pokoknya semua sasaran. Setelah kita dapat datanya, kita lakukan, kita datangi sasaran tersebut, kita dampingi. Kemudian juga apakah ibu hamil sudah melakukan pemeriksaan kesehatan atau tidak. Dan ini untuk proses alur pendampingan
semua. Ketika pertama kita harus dapatkan data, setelah kita dapatkan data kita lakukan pendampingan, setelah lakukan pendampingan kita edukasi dia, edukasi sasaran, kemudian dia setelah pemeriksaan kesehatan apakah dia ada tidak keluarga dia berisiko stunting atau tidak. Kalau berisiko stunting ya tinggal kita apa kita kasih, misalkan ibu hamil, tablet tambah darah juga. Tapi ini satu, PMT di puskesmas jalan, PMT ibu hamil, ibu hamil kek. Ada dari desa juga bu. Tapi kalau puskesmas sampai di dalam, selain BNT kayak sudah jalan nanti. Ini sebagai ibu hamil tarik seleksi dari kenali ibu hamil di wilayahnya. Kita juga tahu bahwa dia ibu hamil kurus atau gemuk, kemudian dia anemia atau tidak, kemudian yang ketiga dia termasuk 4T atau tidak. Kemudian yang kedua didampingi edukasi dan motivasi pemeriksaan kehamilan rutin di Paskes terdekat. Kemudian dibantu mengisi aplikasi sipil. Yang ketiga, aksi jika bubil terlalu kurus, anemia, 4T segera dimotivasi untuk pemeriksaan kehamilan di fasilitas terdekat. Dan ini juga untuk ibu pasca salin. Ini ibu pasca salin dikatakan berisiko di apa ini? Pasca salin. Belum ber-KB. Tidak ber-KB. Kalau sudah ber-KB masih dikatakan berisiko tidak? Tidak memberikan ASI eksklusif. Kalau Faktor lingkungan juga masuk, sanitasi Pak juga. tapi di sini intinya dia kalau sudah ber-KB kemudian pemberian ASI eksklusif Dan pasca salin juga masih tetap mengkonsumsi tablet tambah darah pasca salin belum? sampai 40 hari, sampai habis masa nifas. Dan ini juga samanya alur pendampingan ibu hamil, ibu pasca persalinan. Sidang ibu pasca persalinan pertama seleksi kasus, seleksi dan kenali ibu pasca persalin, apakah masuk KRS atau tidak. Masuk. Yang pertama itu faktor ekonomi, dia miskin atau tidak. Kemudian sanitasi atau jalan layak dan air bersih. Kemudian yang ketiga situasi keluarga. Misalkan tadi apakah ibu mengalami kesulitan pemberian ASI. Yang keempat kontrasepsi menggunakan atau tidak. Dan ini ibu pasca salin ini yang perlu diperhatikan. Kemudian didampingi edukasi dan motivasi ASI eksklusif dan penggunaan kontrasepsi KB. Aksi jika ibu pasca persalin mengalami kesulitan pemberian ASI eksklusif dan belum menggunakan kontrasepsi, segera dimotivasi ke Paskes terdekat. Ini alur pendampingan balita 0 sampai 23 bulan. Sahabat juga tadi kita harus punya data, tapi pernah selama awal bulan kemarin saya minta data awal terkait ibu hamil pasca salin dan balita, cuma beberapa desa yang kasih data ini. Pernah tidak saya minta dulu awal-awal?
Dari kalau minta kira-kira masih dikasih atau tidak? Masih. Kenapa diputuskan? Kalau saya terus terang tidak ada nih pelaporan dataku terkait ibu hamil pasca salin berminta ke provinsi ke pusat. Dari mulai jadi pendamping itu kalau diminta datanya masih bisa Pak dikasih. Hanya sempat bulan kemarin, bulan berapa itu saya buat vokal form. Tapi karena banyak sekali tugas, laporan, kegiatan yang saya lakukan dan tidak sempat lagi. Jadi yang saya isi di situ lapor ke pusat ke provinsi data yang dari Google Form kembali. Next. Ini sidang bayi 0 sampai 6 bulan seleksi seleksi dan kendali bayi 0 sampai 6 bulan di wilayah. Dia menggunakan akses eksklusif atau tidak. Kemudian yang kedua, dia imunisasi dasar sesuai kriteria atau tidak. Ini yang perlu diperhatikan. Penimbangan rutin posyandu atau tidak. Kemudian sanitasi jambang layak dan emosi dan kondisi bayi. Apakah bayi prematur atau ada kelainan tertentu. Kemudian dampingi edukasi dan motivasi eksklusif, imunisasi dasar dan penimbangan rutin ke posyandu. Kalau penimbangan itu bagaimana? Hanya di bulan Juli saja 100%? Tidak Pak. Bulan Juli? Tidak, kalau kami lanjut itu Pak. Hanya memang kalau tidak ada di lokasi tidak mencapai 100%, tetapi di bawah 90% itu tidak pernah lagi. Tapi targetnya kita harus 92% ke atas. Sasaran kita. Masih banyak tidak yang posyandu atau yang desanya yang masih banyak sasaran yang tidak hadir di posyandu. Bagaimana kita mau turunkan stunting kalau banyak sasaran yang tidak ke posyandu? Kalau sasarannya tidak ke posyandu, otomatis kita sudah tidak tahu perkembangannya anak tersebut. Apakah dia masih stunting ataukah dia yang dulunya tidak stunting sekarang menjadi stunting, ataukah yang dulunya stunting sekarang kita tidak tahu. Kira-kira bagaimana kita mempercepat penurunan stunting? Terutama itu kalau ada sasaran yang kondisi berat badannya normal. Berat badannya normal, tidak dilakukan penimbangan, kita tidak tahu perkembangannya. Kemudian juga siapa tahu anak tersebut dia mengalami gizi buruk atau gizi kurang atau berat badan kurang atau berat badan sangat kurang. Ini yang berpotensi untuk stunting. Ini yang berpotensi untuk stunting. Kira-kira misalkan di satu kecamatan yang stuntingnya 50 orang, 50 yang stunting. Tahun depan 2025 yang 50 stunting itu 5 orang yang umurnya sudah tamat, sudah lewat dari 5 tahun. Berarti tinggal 45 yang stunting. Kemudian yang tadi yang underweight atau wasti, kalau kita tidak intervensi dengan baik, ini yang berpotensi untuk stunting ini, dan pasti ada. Kemudian ibu hamil yang ini juga kalau kita tidak intervensi secepatnya bisa jadi dia melahirkan anak stunting. Jadi potensi penambahan stunting tadi yang gizi buruk, yang wasti dan underweight, kemudian ibu hamil.
Jadi kalau keluar 5 bertambah 10 meningkat kan? Karena itu yang stunting susah ibu, butuh waktu. Apalagi intervensi yang dilakukan di wilayah kita, baik di desa atau di OPD lain, program dinas lain itu kadang ada yang tidak jalan, kadang ada yang 1 minggu cuma 2 kali, 3 kali. Nah sebenarnya itu apa? Kalau ada stunting itu intervensi selama 90 hari atau sesuai rekomendasi dokter tenaga gizi. Mungkin ini ada butuh 1 bulan, 2 bulan, tapi normalnya standar 3 bulan, 90 hari. Bagaimana mau berubah kalau yang pemberian makanan tambahan cuma dalam 1 minggu 2 kali, 3 kali? Kemudian ini juga untuk balita 6 sampai 23 bulan, dia mendapatkan EPS atau tidak. Kemudian dia imunisasi dasar lengkap atau tidak. Yang ketiga, penimbangan multiliposyandu atau tidak. Setelah itu dilakukan aksi. Jika berat badan tidak naik, gigi belum tumbuh 15 bulan, belum bisa berjalan atau sakit, segera dimotivasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini pesan kunci intervensi spesifik ABCDE bebas stunting. Kalau bilang ke kalau mau gantian. Yang mana A, aktif minum tablet tambah darah. Bilang kalau mau gantian. Aktif minum tablet tambah darah. Kemudian B, mobil teratur periksa kehamilan. Yang C, yang cukup konsumsi protein hewani. Dan yang D, datang ke posyandu setiap bulan. Terus eksklusif ASI 6 bulan. Next. Ini juga terbaik. Pernah tidak dapat materi begini bu? Pernah ini? Belum. Ini terbaik. Terdiri dari 4D, kemudian bansos untuk keluarga miskin, A-nya air bersih dan sanitasi layak, dan isi yang sipil dan KB dan lupa. Terhindar dari 4D, kemudian bantuan sosial untuk keluarga miskin, kemudian air bersih, LCM dan KB dan lupa. Ini yang perlu kita dampingi nanti, yang perlu kita lakukan terhadap 4D-nya, kemudian bansosnya, kemudian persoalan air bersih. Next. Ini cara komunikasi. Jadi memang apalagi kan kita sudah di wilayah kita masing-masing, kita tahu nih karakternya masyarakat di situ, sopan santunnya atau bagaimana wataknya seseorang ketika kita ada bicara. Ini memang perlu harus kita ketahui bahwa wataknya seseorang ini, misalkan sasaran dia bagaimana, kriteria juga bagaimana. Jangan sampai gara-gara kita mau mendampingi kita bertengkar lagi. Ada tidak yang dapat seperti ini? Dan tidak mau didampingi, yang tidak mau diberikan edukasi, motivasi. Banyak ya.
mungkin lagi banyak masalah atau ada urusan yang mendadak atau banyak pikiran. Jadi kita harus melihat situasi kondisi yang dia sudah lagi tenang, lagi senyum, lagi diajak bicara masih bagus responnya. Baru kita masuki terkait tujuan kita untuk mendampingi. Nah ini saya kira yang lebih penting itu dari pertemuan itu terkait pendampingan TPK yang berikut pada aplikasi sini. Karena saya kira terkait pendampingannya ibu dilakukan, saya percaya bahwa ibu sudah melakukan pendampingan. Cuma memang saya tidak bisa mengontrol lagi karena aplikasi sini untuk sasaran ibu hamil, lepas kasarnya tidak bisa saya akses lagi. Jadi nanti ada manual yang dikumpul. Jadi form manual yang dikumpul di kabupaten, nanti saya bisa melihat nanti lagi di situ. Tetapi ini untuk aplikasi sini, penggunaan aplikasi sini untuk sasaran calon pengantin saja dulu. Kalau ibu hamil pas kasarnya belum bisa. Ini ada semuanya ID tak? Ada. Sudah di-download aplikasi SIM di desktop? Sudah dilakukan penginputan atau belum? Dari bulan berapa penginput tuh? Untuk chatting pendampingan dari Januari sampai sekarang sudah saya input, Pak. Karena berapa saja chatting. Tidak setiap bulan ada chatting. Siapa yang belum download di Play Store? Sudah semua? Ada semua yang kita? Siapa yang belum? ID RCB. Memang sekarang bukan lagi perorangan tetapi IDP dan Itu ID-nya sama kayak telepon kemarin. satu saja satu tim itu. Jadi satu ID untuk semua tim. Pasti ada tim ada yang sedang ada. Nanti satu orang yang mengikut ini. Nanti dari 3 orang cuma satu yang menginput. Nah itu untuk menghindari dua-duanya perlu konfirmasi, perlu koordinasi sama teman-teman timnya. Kalau sudah di chatting dari ini, ya kami input ke kita. Input bagi lagi sasaran lain. Tetapi begini, di situ di aplikasi dia ada pembagian wilayah. Pembagian wilayah, jadi jangan sembarang input. Jangan sampai kita menginput, ibu yang menginput, saya lihat hasilnya namanya ibu tidak ada tapi ibu ini. Jadi misalkan dalam satu desa tiga DPK-nya, kadang ada satu desa berapa dusun? Saya contoh misalkan 3 dusun, satu desa 3 dusun. Jadi dari 3 DPK ini ada yang satu di dusun 1, yang satunya di dusun 1 dan yang satunya lagi di dusun 1. Dari pembagian wilayah, misalkan dari bidan dia di dusun A, jadi bidan ini input semua di dusun A. Cantiknya, ibu hamilnya, paskasalinnya, balitanya. Misalkan kader KB di dusun B, jadi kader KB yang input
bisa saling baduta dan capil. Dulu kan kita masih bagi-bagi. KB ikut capil, bidan di ibu hamil. Yang lebih bagus begitu. Karena untuk yang hamil, bidan yang lebih berpengalaman gitu. Jadi kami bagi bidan yang menginput jadi hamil. Ya, tapi sekarang tidak. Artinya kenapa? Setiap ada kasus yang mendampingi, ini artinya sebenarnya mereka tidak mau lepas dari 3 orang ini. Harus jalan sama. Dan ketika jalan sama mendampingi ini, tapi dusun A, misalkan dusun A terkait ibu hamil, ini bidanya di dusun B, tapi sama-sama mendampingi. Sama-sama mendampingi hanya yang Yang menyebut wilayah yang berbagi. dusun A. Jadi di sana pembagian wilayah di Siga Kabupaten, dan nanti ketika saya tarik datanya, saya perlihatkan bahwa di dusun ini yang menginput ini, misalkan dalam satu desa yang menginput cuma 2 dusun, dan satu komplek ini saya juga menginput, tapi dia input bukan wilayahnya. Jadi harus masing-masing wilayah. Kita tahu dulu wilayah waktu di Siga verbal. Yang ikut verbal kemarin kita tahu wilayah. Sama yang sini wilayah itu terdamping wilayah itu. Desa kurang lebih berapa lingkungan? Maka harus pembagian RW lagi. Tapi kemarin 3 orang itu mendampingi yang lingkungan ini. Dan kita lagi buktinya kita kerjasama itu. Tidak, karena di situ nanti waktu saya pembagian wilayah kemarin itu misalkan yang per dusun. Jadi misalkan dia ibu ini di dusun 1, dusun A, ibu di dusun B, lagi di dusun C. Dan nanti terbagi di situ. Kalau tidak ada yang berfungsi di sana di tanah lama, kalau tidak ada yang berfungsi di lingkungan tanah lama, bahannya siapa mau minta? Kalau tidak ada yang berfungsi, Kan dibuat nanti berfungsi tanah. Dibagi wilayah walaupun tidak walaupun berfungsi dia di tidak tinggal di situ, ada pembagian wilayahnya. Bagi wilayah walaupun tidak berdominik. Tapi itu maunya aplikasi. Kita misalnya dulu nanti kita lihat hasilnya. Kita tahu kan proses penyimpatannya? Belum? Dari sebelum
masih tetap kita lakukan penjemputan di Jati Mandiri. Masih kita ingat untuk Jati Mandiri? Jati Mandiri. Ada Pak Arman, Pak Arman. Jadi kami kan sudah, maksudnya tadi sudah gini ya, itu masuk ini yang bagian depan di ini, kemudian masuk paspor yang dimiliki tadi. Setelah itu masuk di sini lagi permintaan data, hasil pemeriksaan kesehatan, semuanya kita isi sampai selesai. Setelah selesai, bisa kita unduh sertifikatnya. Kemudian kalau sudah pendaftaran jadi, masuk di sini IDPPK. IDPPK tadi yang dipakai Irfan. Paspornya 1 sampai 6 sama semua. Jadi di sini juga pengisiannya tidak beda jauh sama yang kemarin. Yang saya jelasin kemarin. Apalagi sekarang udah berapa? September. Pertengahan Oktober. Semua dari Januari sampai Oktober seminggu. Januari sampai September. Tidak ada itu. Kecuali itu tiada sulit dalam kehidupan itu. Kecuali kita punya damping, tidak punya dana itu yang susah. Jangan lagi isi pendaftaran data itu langsung saja. Kecuali yang baru ini, ya lewat langsung ke saya. Penuntutan di dalam pendaftarannya. Kenapa susah bu? Susah tidak? Jangan mendaftar yang sudah kemarin. Karena saya sampai kemarin sudah dapat sertifikat mobil lagi.
dulu ya. Karena outputnya sudah tercapai. Nah, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Erick atas pemaparan materinya. Mohon perhatian para peserta kata-kata pers. Mohon perhatian dulu. Mohon perhatian. Ya. Jadi demikian tadi pemaparan materi dari Pak Radiansyah terkait mekanisme pendampingan keluarga dalam aplikasi e-simil yang sudah dipaparkan secara panjang lebar. Mudah-mudahan pemaparan materi tersebut bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, kapasitas kita di dalam melakukan pendampingan keluarga di wilayah kita masing-masing. Dari pemaparan tadi ada beberapa yang saya garis bawahi. Bahwasanya tugas sebagai TPK yang sangat penting kita lakukan dalam melakukan KIE, dan tentu saja ada output terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan yang dilakukan di sasaran kita. Kemudian ada edukasi dan motivasi keluarga berisiko stunting. Kemudian yang ketiga menghubungkan ke fasilitas bansos. Nah, ini ketiganya tentu saja kita harapkan setiap saat kita lakukan, terutama pada keluarga-keluarga yang berisiko stunting dan sudah dinyatakan stunting. Kemudian di dalam melakukan kegiatan pendampingan kita, ya, jangan lupa Ibu sidak ini. Ya, jadi bukan kita juga ini TPK punya wewenang untuk sidak, tapi sidaknya ini adalah seleksi, apalagi Bu? Seleksi dan Dampingi dan aksi. Ya, jadi bukan sekedar mendampingi, ya, tetapi ada aksi. Apa aksi kita di lapangan? Tentu saja bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan, edukasi dan menghubungkan ke bansos tersebut. Dan pesan kunci, ya, pesan kunci dari stunting. Apa itu Bu tadi? Pesan kunci intervensi spesifik ABCD. Kalau pesan kunci intervensi sensitif terbaik, ya, salah satunya adalah hindari 4 terlalu, ya, terlalu mudah untuk melahirkan, terlalu cepat untuk melahirkan, terlalu banyak dan terlalu dapat. Ya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi bekal-bekal kita di dalam melakukan pendampingan di masing-masing wilayah, ya, dan tentu saja pada akhirnya kita harapkan ada pelaporan. Ada pelaporan dan setiap tugas yang telah kita lakukan terkait dengan aplikasi e-simil, ya, walaupun bukan di sini nggak bisa, ya, bisa kita menghubungi Pak Satgas kalau misalnya masih ada yang perlu kita pertanyakan atau konsultasikan lebih lanjut. Jadi mungkin ini pada hari ini terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu sekalian atas kehadirannya di dalam pelatihan ini. Dan saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan di dalam pelaksanaan kegiatan kita, dan mungkin saya akan buka babakan pertanyaan untuk 3 penanya saja. Ya, silakan Ibu Nursina yang pertama. Silakan Bu mengajukan pertanyaannya langsung. Tolong panitia diberikan mic. Bisa, Ibu Isa. Mic-nya, mic. Kaisar. Itu Kaisar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat dibahas tentang pendampingan
laporan di data yang dari Kemenak dengan TPK mungkin tidak akan sinkron sampai kapanpun, karena yang ada data yang terdaftar di Kemenak tetapi tidak bersyarat untuk kami dampingi. Itu yang pertama. Terdaftar tetapi tidak bersyarat untuk kami dampingi. Dan ada juga yang kami dampingi tetapi tidak bersyarat untuk mendaftar di Kemenak. Begitu. Itu mungkin perbedaannya antara lain, Pak. Selanjutnya untuk pendampingan, selama ini dari awal saya menjadi TPK, yang didampingi itu adalah Catim, Bumil, Paskasari, Baduka. Dan sekarang saya sudah lihat ada juga yang sampai umur 59 bulan. Apakah sekarang kami akan mendampingi umur sekian? Itu yang pertanyaan kedua. Dan untuk yang ketiga, mungkin untuk yang keluarga yang beresiko untuk ibu hamil karena masuk di 4T karena terlalu tua, itu hanya edukasi dan edukasi terus, tidak akan keluar di keluarga berisiko sampai dia melahirkan karena tergantung di umur. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya penanya yang kedua. Ya, silakan dari waktu Mahai. Sebutkan namanya, Bu. Makasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Asriati, TPK dari Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomaranu. Di sini Bu, karena kita berbicara masalah peningkatan kapasitas. Kembali lagi kita berbicara mulai awal Catim. Catim didata mulai dari 3 bulan sebelum melangsungkan pernikahan. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, boleh dikata kita rata-rata itu jarak antara dusun yang satu ke dusun yang lainnya berjauhan. Jadi yang menjadi kendala itu di saat pelaporan lambat kita tahu. Banyak cara, Bu, yang kami sudah lakukan. Kita kasih tahu di Pak dusunnya, kita kasih tahu di kadernya, tetapi kendala masih tetap itu, pelaporan yang lambat. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, apa langkah kita sebagai TPK? Karena cara sudah banyak kita lakukan, sehingga persyaratan itu bisa terpenuhi. Maksudnya 3 bulan sebelum akan melangsungkan pernikahan sudah ada laporan. Itu Pak. Kemudian dari pendataan ini yang kedua, kita tertutup lagi kepada stunting. Karena segala sesuatunya itu, kegiatan yang kita lakukan itu berkaitan semua dengan stunting.
dari belakang. Terima kasih atas kesempatan. Saya salah satu tim pedagang keluarga dari Desa Pelumpang. Kebetulan saya juga bergerak PKK-nya Bu. Terima kasih. Yang ingin begitu banyak Pak yang kami dengar tadi dari banyak Sebutkan nama. nama saya Kaita. Ketua Penggerak PKK Desa Pelumpang. Kebetulan Satgas PPK. Terima kasih Pak atas banyak sekali yang kami dengar tadi, kami lihat terkait dengan tugas dan fungsi kami dalam PPK. Sekali lagi terima kasih Pak. Ada pun yang ingin saya sampaikan di sini Bu atau pertanyakan terkait dengan masalah stunting yang sangat-sangat viral dan itu adalah kegiatan yang sangat urgent yang harus kita selesaikan. Mengenai kami di Botol Pangan Bu, kami dari tahun 2022 ada 12 stunting, yaitu belum ada perbedaannya bahwasanya puas tidak apa jelas stunting Bu. Yang dari luar data stunting yang Botol Pangan tahun 2022 adalah 12 orang. Hari ini tinggal 5 orang Bu. Tinggal 5 orang, ada yang 5 itu yang di bawah 1-2 tahun sudah satu, yang sudah ada 3 tahun, ada 4 tahun. Ya, jadi persoalan kami di sini Bu, seperti ada salah satu upaya kami, itu sudah kami berupaya memberikan segala macam penyuluhan, edukasi, bahkan kami sama-sama Pak Bapak penyuluh yang dari KBS turun langsung edukasi anak tersebut. Tapi sampai hari ini kondisi tetap seperti itu. Tidak ada perubahan Bu. Kami sudah tangani di rumah gizi, kami langsung edukasi di rumahnya membawakan apa kebutuhan yang dibutuhkan anak itu, tapi sampai hari ini seperti itu. Jadi mungkin tolong kami sebenarnya merasa malu atau merasa kayak tidak berhasil jadi PPK karena pendampingan sudah kami lakukan sudah kurang lebih 3 tahun, tapi tidak berubah. Sementara yang lain alhamdulillah sudah baik sekali. Jadi terkait juga dengan itu Bu, kami sudah konsultasi sama pihak kesehatan terkait dengan anak itu, kami sudah rujukan ke puskesmas dan itu sudah sampai kabupaten. Tapi sampai hari ini juga seperti itu Bu. Jadi tolong mungkin yang terkait dengan ini kita mungkin dikasih kami mau seperti apa lagi tindakan kami, silakan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak itu kayaknya kami sudah lakukan semaksimal mungkin Pak. Nah, pendampingan chatting yang tidak sinkron antara TPK dengan Kemenak ya. Jadi di sana yang terdata di Kemenak ya tidak bersyarat untuk didampingi, demikian juga sebaliknya. Nah, pendampingan dari dulu ya chatting sampai balita, tapi sekarang ya sudah harus masuk juga ke balita. Apakah ini juga akan kita lakukan. Kemudian untuk keluarga berisiko stunting ya terhadap bumil yang terpapar dengan 4 terlalu ya, itu kita lakukan dengan edukasi ya. Apakah cuma itu yang bisa kita lakukan ya. Kemudian dari penanya kedua, Ibu Hasriati dari Desa Bontomarani menanyakan satu dulu ya. Ya silakan untuk yang pertama dulu dijawab Pak Radit terkait dengan pertanyaan dari Ibu Norsina di Benteng Utara. Ya, tinggal ditulis keterangannya. Penggantian catit yang terdaftar di Kemenak sekian orang. Jadi ketika misalkan 50 catit dari bulan Januari sampai sekarang 50 didampingi, total seluruh catit 50. Kita tinggal memberikan keterangan 5 orang catit tidak terdaftar di Kemenak.
Oke Bu. Kemudian yang kedua tadi persoalan data balita. Data balita memang yang kita harus dampingi dari dulu sebenarnya. Dari dulu sebenarnya dari balita kita dampingi. Tetapi ada tanda kutip diutamakan balita. Dari ketika kita dampingi balita, ada waktu, masih ada waktu untuk mendampingi balita, kita dampingi balita. Karena ini sasaran kita termasuk sampai balita, tetapi ada dulu di tanda kutip difokuskan ke balita. Artinya kita fokus di balita, tetapi tidak juga melupakan yang balita. Perlu juga didampingi. Karena dulu untuk sejak waktu LCMIR untuk penginputan balita, kalau kita input yang sudah lebih dari 2 tahun itu tidak akan bisa, Pak. Nah ini Bu, sekarang kalau memang di LCMIR menolak, kan kita pendampingan kita, edukasi kita di lapangan tetap berjalan. Artinya kita, walaupun kalau di aplikasi LCMIR diminta cuma balita saja diminta diinput, tetapi pendampingan kita di lapangan tetap berjalan pada sasaran balita. Berarti di laporan manual juga kita bisa catat di situ. Di laporan manual apa diminta di situ? Kalau hanya balita ya balita saja. Kalau balita juga diminta diisi balita. Karena ada manual yang terbaru dikirim itu yang lewat surat dari kepala BKKBN, dia itu sampai balita. Walaupun balita diinput dalam manual, tetapi tidak terlupakan untuk didampingi balita. Paham Ibu? Oke. Kemudian dari yang ketiga, yang mungkin yang sudah beresiko 4T. 4T terlalu tua. Karena dia hamil di saat umur lebih dari 35 tahun. Berarti masuk sudah beresiko itu, Pak. Jadi mungkin dia tidak akan, walaupun kami dampingi, tidak akan keluar di keluarga beresiko sampai dia melahirkan. Jadi tetap kami berikan edukasi bagaimana dia bisa sehat sampai dia melahirkan dan tidak melahirkan bayi yang stunting. Memang kalau posisi kondisi dia hamil di umur yang terlalu tua, itu paling tetap dia masuk dalam berisiko, kecuali mungkin selesai melahirkan, ya paling kan kita misalkan ibu supaya tidak berisiko ke depan ya tadi menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian terkait anaknya juga perlu juga kita harus dampingi anaknya. Pendampingan yang ketat itu. Karena ini yang tua ini yang berpotensi untuk melahirkan anak stunting. Jadi memang perlu kita lakukan pendampingan terhadap ibu hamil walaupun umurnya sudah tua, tetap kita dampingi pemberian PMT atau vitamin atau tambah darah sampai dia melahirkan. Dan nanti setelah melahirkan tetap semua maksudnya kalau yang itu tetap dia masuk beresiko, terlalu muda, terlalu tua itu tetap akan masuk beresiko. Jadi memang kita harus fokus di pendampingannya saja supaya dia melahirkan tidak stunting. Ya mungkin itu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Ibu Hasrianti dari Desa Pontobarangan. Pendampingan Jatim idealnya kan minimal 3 bulan sebelum hari hanya. Ya, namun informasi ini sering lambat sampai ke kita ke TPK. Ya, saya kira ini menjadi permasalahan juga di desa-desa lain karena ketika kita ada pertemuan biasanya itu mereka menyampaikan. Nah, bagaimana caranya ya? Upaya yang kita lakukan supaya info ini bisa sampai ke telinga TPK supaya bisa langsung mendampingi
sebelum 3 bulan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang ditanyakan Ibu Hasrianti ini pernah juga dia tanyakan ke saya. Nah, belum 1 minggu ini waktu saya penyuluhan kemarin, apa sih itu definisi stunting? Nah, karena di luar sana ada beberapa persepsi tentang stunting. Biasanya kan kita bilang, oh walaupun pendek, kalau dia pintar misalnya tidak stunting. Terus ada lagi definisi yang satu, kalau pendek no way harus stunting. Ya. Nah, jadi ini kita harus menyamakan persepsi apa sih itu definisi stunting yang sebenarnya. Nah, ini yang ingin didengar oleh Ibu Hasrianti, juga mungkin oleh TPK yang lain. Silahkan Pak Raden. Ya, terkait pertanyaan pertama tadi, perlu penambahan berat badan. Ya. Karena semakin tahun, semakin ke depan ini semakin ketat persaingan. Karena jangan sampai orang tuanya tidak akan terserah, kalau sekolah itu tidak anakku terserah. Tetapi nanti suatu saat anak yang pasti harus disalahkan. Kenapa orang tua tidak sekolah? Ya mungkin saya standar kita lakukan sama WHO. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Desa Kelempangan oleh Ibu pasien. Yang pertama, cuma satu ya. Ini sampingnya dari 12 orang sudah sekarang tinggal 5 ya. Sudah mana oleh upaya yang besar termasuk kolaborasi dengan penyuluh, apalagi yang harus kita lakukan. Apakah cuma perlu yang kita ada kolaborasi, apakah dengan lain itu? Nah, mungkin ini yang perlu kita gali lagi. Apakah model lain itu administrasi apa cuma penyuluh saja, penyuluh KDK atau penyuluh lapangan isi ataukah pertanian atau kemudian yang lain-lain apakah kita ini bisa menanyakan apalagi yang harus kita lakukan terkait dengan penanganan stunting ini selain dari berkolaborasi dengan guru dengan tenaga lain. Silakan Pak Raden. Ya, itu kalau yang dari 12 ke 5 dalam jarak berapa bulan?
tidak naik betul-betul. Tapi mas semua di stunting biar kita boleh semua dia PP. Itu saya pesan saya karena tidak tertutup kemungkinan orang yang dari kampung baru yang apa sebenarnya pertama dari apa stunting dari mana kita dikasih semua itu pak. Dan itu Kalau yang misalkan kurang apa kan tidak sesuatu stunting itu. ya. Jangan dikasih stunting. Intervensi saja. Pak, begini, suami sudah iklan bukan puskesmas, bilang kerja sama kita. Lihat, nah apa nih? Oh, karena berat badannya 2 bulan tidak naik. Kenapa nih? Dan waktu itu lah, kenapa begini? Dan bilang, ya buat anak-anak, kan begitu, buat anak-anak. Dan salah satu kegiatan yang sampai hari ini kami lakukan, yaitu di rumah itu, kalau kita berjalan ke depan. Sebenarnya contoh nih, kalau memang kalau kita mau lihat dari stunting, kita jangan sakit. Tetapi kita juga melihat wasting dan underweight dan itu yang perlu dilakukan intervensi pemberian makanan tambahan. Dan itu yang dilakukan oleh puskesmas supaya sasaran tersebut tidak stunting. Karena ini yang berat badan kurang atau yang leher atau berat badan kurang ini berpotensi stunting. Dan kita perlu intervensi supaya tidak stunting. Dan ini memang perlu kita kaji kalau soal menurunnya ke stunting saya bilang ini dia menurun karena tamat atau memang ada intervensi. Kalau memang intervensi seperti apa yang dilakukan supaya bisa dikomunikasi tingkat dari desa lain. Kalau saya intinya di sini pemberian makanan tambahan selama 9 bulan atau pemberian makanan tambahan sesuai rekomendasi tenaga gizi. Kemudian setelah kita intervensi dan dilupa sesuatu resiko yang terjadi dengan kesehatan dan pasti sesuai. Jangan sampai misalkan di desa yang diintervensi rumah yang stunting pas. Kalau intervensi stunting nanti, misalkan satu tahun itu keluar 3 orang, bisa berpeluang 5 sampai 10 yang bisa terbaru. Kalau kita tidak intervensi tadi yang wasting dan underweight, kemudian ibu hamil. Kalau kami tak berperan mengenai sertifikat ada kajian yang ada, kami apa yang kami lakukan selama ini, kami berkonsultasi dengan para deputan dan kader. Kegiatan memang yang kami lakukan mulai tahun 2023 itu, kami sudah menyentuh mulai dari anak remaja kami. Kami sudah menyentuh sudah pemberian tablet A yang kita dapat, tambah darah yang kebetulan juga ada kerjasama dengan puskesmas. Tapi biasanya pas tidak kami minum pergi, nah bawa pulang, bilang kenapa tidak minum nak? Bilang sudah dulu. Jadi saya pernah di sana tidak bilang Pak, ini kalau begini tidak berhasil edukasi kita. Apa ada jalan lain? Apa penambah darah itu ada yang lebih enak? Bilang ada sekitar mungkin harga lebih mahal. Tapi kalau untuk masalah harga ada peraturan bagi kita karena mereka mungkin bilang dan kasih tahu kami apa yang kami beri dari seperti itu Pak. Di samping mereka yang dari puskesmas sekolah-sekolah, saya juga mengasih ya Pak. Di desa anak-anak itu dan kita hanya minum karena katanya itu enak. Seperti itu. Keduanya itu kerja Pak. Nanti itu kita perhatikan betul. Kemudian sama lagi hamil saja sampai dapat melahirkan. Kita lihat juga yang kembalikan sama kondisinya. Itulah yang kami edukasi selama ini. Dan mungkin karena itu kami bisa keluar sedikit yang ada di luar. Jadi sekarang kita bisa melihat apa yang dilakukan di desa itu. Tetapi di sini inti memang kita mau menangani stunting, baik kader yang BKK, kader KB dan bidang coba kita fasilitas. Kemarin waktu pertemuan tentang stunting di sini, Ibu Dia dan RT menyampaikan bahwa anggaran stunting di
terbatas di desa. Betul tidak? Betul Pak. Kemudian sebenarnya anggaran tidak terbatas, tetapi yang dianggarkan di desa itu saja berdasarkan pengalaman tahun-tahun kemarin. Kalau kami berperan Pak, terus terang dengan adanya dana yang banyak tentang tidak terpahat, kami juga mengajak para ketua untuk membentuk komisi. Jadi kami beri bantuan untuk apa yang diperlukan selain bibitnya, air dan sebagainya itu yang sangat dapat. Jadi ini sebagai mengharapkan desa-desa lain mengkomunikasikan dengan pemerintah desa Malaysia sampaikan bahwa kita mau sebenarnya itu banyak supaya saya katakan bahwa pemerintah desa cuma tidak tahu apa yang dilakukan untuk kelestarian. Ya, desa yang saya tahu itu bukan desa tapi beberapa desa. Ya, kemudian perjalanannya dari tahun-tahun kemarin terus. Dan memang tugas kita perlu memang ada koordinasi lintas sektor. Antara misalkan pemegang lintas tani di puskesmas dan keluarga berisiko stunting. BKKBN ada pendukungnya di lapangan, puskesmas atau tenaga gizinya. Jadi memang kita perlu pertemuan dengan lintas sektor khususnya pemerintah desa di situ membahas terkait data. Ketika kita tidak punya data, apa yang bicarakan menjadi negara? Sebenarnya kita mau tentukan negara standar kita tidak punya data. Kalau kita punya data stunting 20 orang, misalkan 20 orang dalam satu desa, nanti tenaga gizi yang membuat rekomendasi 20 orang ini membutuhkan membutuhkan BLT dalam satu hari biayanya 10.000. Kalau 20 orang berapa? 200.000 dikali 90 orang. Itu perhitungan yang harus dimulai dari pemerintah desa bahwa saya butuh anggaran untuk penanganan sekian. Itu belum ada satu desa penggunaan sebanyak. Memang itu yang kita lakukan. Sehingga saya bilang kalau kita eksistensi di dipotong tidak kalau status, kita benar-benar dipotong kalau sama jadi memang ini perlu komunikasi pelaporan data juga perlu kita hasil pengembangan di posyandu berapa keluarga berisiko berapa yang bisa dilakukan hasil pendampingan PPK pun seharusnya wajib dilakukan oleh desa memiliki data yang update dan saat perencanaan ke depan dia bisa anggarkan dari pemerintah desa tidak takut anggaran stunting 20 juta anggaran itu apa ini tidak bisa dijawabkan dicoret. Jadi mungkin Bu itu harapan saya ke depan perlu koordinasi dengan pemerintah desa terkait penanganan stunting di desa Ibu tinggal 5 orang ini mungkin ada pemberian tambahan dan tidak. Kalau itu Pak, dan setiap bulannya ada yang di rumah gizi itu 1 minggu 4 kali kita dilaksanakan kalau memang pemerintah desa berkenan mendukung itu Pak. Kalau berapa sasaran Pak? Ya,
15 lewat 40 kampus ya, tidak lewat sekitar 13. Demikian tadi pemaparan materi dan tanya jawab dari PPK terkait dengan percepatan instansi ketika kapasitas PPK. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan undangan kami, dan mohon maaf sekiranya ada salah kata, dan kita harapkan kegiatan-kegiatan penurunan sanksi terkait dengan pendampingan kita itu tetap kita lakukan apapun itu, ya, dari instansi sektor manapun direkam yang direkam di pelaporan PPK, jangan sampai ada yang terabaikan. Kita harap semua percepatan yang ditetapkan di desa kita itu bisa kita laporkan ke tingkat kabupaten yang kita teruskan ke tingkat provinsi dan provinsi. Sekarang ada salah kata dari mulai awal sampai akhir ini, kami mohon maaf atas nama panitia. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.